Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan dan bisa berkesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Ya, posisinya berubah ya Pak. Mudah-mudahan lebih semangat lagi, nggak ada yang ngantuk. Biasanya kalau posisi berubah itu penyegaran, ya, seger insya Allah kita. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan yang baru, ada satu pertanyaan. Ada hadiahnya nggak ini? Ya. Kulkas. Pernah harapnya kulkas Pak Haji? Ada ya, tapi 99%-nya bayar. Yang 1%-nya hadiah. Pertanyaan yang terkait materi yang sebelumnya. Saat kita melihat anak kecil habis mandi, lalu didandanin sedemikian rupa pakai bedak, ya biasanya pakai bedak itu. Lalu kita katakan, iya leke, elek banget sih. Bolehkah kita mengucapkan itu? Dan apa tuntunannya dalam Islam? Nah, siapa yang mau jawab? Tadi yang ngomong kulkas siap-siap loh. Iya. Apa gue tanggung jawab? Siapa? Angkat jari. Ada anak kecil nih dikasih bedak habis mandi. Kemudian kita mengucapkan atau mengatakan, ih elek kayak, jangan elek banget ya. Tujuannya kan supaya tidak kena ain ya, supaya tidak kena penyakit ain. Boleh nggak kira-kira kita mengucapkan itu, atau ada tuntunan dari Nabi? Apa turun kabeh minggu ini ya? Hah? Ya, Mas Endra. Nggak boleh. Karena ada tuntunannya. Ah, kira-kira apa? Ada doanya. Ada doanya. Min kulli syaitanin wa hamatin wa ainin lamatin, yaitu doanya. Nah, kira-kira gantinya apa selain doa itu? Ini kita melihat anak orang lain. Apa doanya? Mas Hendra. Apa kemarin? Siapa? Ayo, angkat jari. Barakallahu fi. Masya Allah, barakallahu fi. Betul? Betul. Berarti hadiahnya 2 ini, yang jawab ada 2 ya. Ya. Jadi kesimpulannya kemarin ya, ini mungkin ya mengingatkan yang agak lupa ya, agak lupa. Jadi kalau ada anak kecil seperti itu, jangan kita ucapkan ih elek, aduh jeleknya, aduh nggak bagus banget sih dandannya gitu. Sekalipun tujuan kita adalah untuk menolak ain. Kenapa? Karena hampir 100% ya. Kita katakan 100%. Yang namanya anak kecil itu pasti lucu. Mau didandanin di parlemen seperti apa? Lucu. Kalau kita mengatakan ih elek, artinya kita mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak benar, berdusta kan? Nah, itu nggak boleh. Maka gantinya adalah seperti yang Bapak itu sampaikan, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Ya, jadi kalau ada anak kecil, Masya Allah, barakallahu fiik, gitu aja, barakallahu fiik, ya, nggak perlu di alam-alam, ih laki jeleknya, enggak. Langsung aja, itu lebih bagus dan itu berisi doa.
Bukan hanya sekedar kita menolak ain, tapi itu juga berisikan doa. Berbeda ketika kita mengatakan jeleknya. Ya, itu tidak ada doa di dalamnya. Malah isinya jelek. Ya, isinya jelek. Monggo, Mas Indra. Ini luar biasa. Pak siapa Pak? Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Hah? Yusuf Al-Amin. Yusuf Al-Amin. Masya Allah, luar biasa. Yusuf Al-Amin. Itu buku saku tapi isinya luar biasa. Kalau bisa sampai hafal semua, insya Allah faedahnya besar sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang jangan tidur sampai jam 8. Siapa tahu nanti ada kulkas. Tapi jangan ngaji gara-gara nungguin kulkas. Pembahasan kita pada kali ini terkait tentang masalah sutroh. Sutroh sunnah Nabi yang terlupakan. Apa itu sutroh? Sutroh itu berasal atau berakar dari kata sataro yasturu, menutupi. Sater ini disebut juga sitar. Gorden ini termasuk sitar karena menutupi. Orang yang dari dalam tidak melihat yang luar, yang dari luar tidak bisa melihat aktivitas orang yang ada di dalam. Sataro yasturu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, makna dari kata sutroh berakar dari kata sataro yasturu yang artinya menutupi. Misalkan adalah hadis Nabi, man sataro musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib, sataro. Siapa yang menutup, ghatta yughatti. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia, cacat dia di dunia dan di akhirat. Nanti mungkin perlu ada penjelasan ini. Suatu saat ya kita sampaikan apa yang dimaksud dengan menutupi aib. Bukan berarti kita tidak mengingkari. Ada orang berbuat maksiat kemudian kita diam saja, bukan. Apa yang dimaksud menutupi aib itu? Kembali bahwa sater itu artinya menutupi. Maka sutroh di dalam istilah fikih itu adalah ma yaj'aluhu al-musalli baina yadayhi min jidarin au amudin liyamna'a al-murur baina yadayhi. Jadi yang dimaksud dengan sutrah itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depan orang yang sholat, bukan di belakangnya. Sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat baina yadayhi, yaitu di depannya, untuk yasturuhu al-murur, yaitu untuk menutupi ketika ada orang atau sesuatu yang lewat di depannya. Jadi ini sebagai pembatas, bahasa kita pembatas. Sutroh itu pembatas ya, jadi dikasih batas. Nah ini termasuk sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya adalah tuntunan, ajaran dari Nabi SAW, akan tetapi banyak dari kita sebagai kaum muslimin secara umum itu tidak mengerjakan ini. Padahal ini kalau kita mengerjakannya itu faidahnya luar biasa. Bahwa di antara tujuan kita sholat, sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Kita diperintahkan itu untuk sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu diantaranya kalau kita sholat berjamaah di masjid, kita tidak boleh terburu-buru. Ketika mendengar iqamah misalkan di rumah, kita telat mengenal iqamah mungkin karena membantu ngurusin anak, atau jagain anak, atau istri ada kebutuhan tertentu sehingga kita telat, atau ada hajat kita di belakang. Lalu kemudian kita di rumah mendengar qomat, aduh sudah qomat. Maka kata Nabi SAW, alaikum bis sakinati wal waqar. Tetap kalau pergi ke masjid itu tidak boleh terburu-buru, harus tetap tenang dan berwibawa. Sehingga kita tidak boleh buka pintu, ketinggalan kayaknya. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Terakhir, minal jinnati wan nas. Kita minal jin, hafal nih suratnya. Dengar imam, kita masih di pintu masjid, langsung buru-buru.
jedur, dibuka pintunya supaya dapat rakaat nggak tertinggal. Itu terburu-buru. Padahal Nabi alaikum bisakinati wal waqar. Jangan terburu-buru. Ya. Kalau terburu-buru, kakinya terlalu cepat melangkahnya, akhirnya kita sholat sambil mengganggu yang lain. Maka alaikum bisakinati wal waqar. Nah, wa qumu lillahi qanitin, untuk supaya kita bisa sholat dengan khusyuk, kunut itu tenang, di antaranya adalah ini. Kita meletakkan sesuatu di depan kita ketika sholat. Namanya sutroh, pembatas. Ya, pembatas. Itu yang dimaksud dengan sutroh. Lalu kemudian sutroh ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Ajaran petunjuk dari beliau. Di antara faedahnya tadi adalah untuk supaya kita bisa tenang, khusyuk ketika sholatnya. Dan ini termasuk sunnah yang begitu ditekankan. Kenapa? Karena bukan hanya Nabi memerintahkan, tapi Nabi sendiri yang mengerjakan. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Tingkatan yang tertinggi adalah Nabi menyampaikan, mengucapkan, lalu kemudian di bawahnya Nabi mengerjakan sendiri. Di antara hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lalu oleh Imam Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila kalian itu sholat, "falyastatir walau bisahmin," maka hendaklah kalian mengambil sutroh meskipun hanya dengan anak panah. Zaman dulu ya, dengan anak panah. Kalau sekarang istilah kita, karena dulu orang berburu, lalu kemudian orang masih ada terjadi peperangan. Kalau sekarang mungkin petani. Jika kalian hendak sholat, lalu jauh dari masjid, sudah masuk waktu sholat, falyastatir walau, maka hendaklah kalian mengambil sutrah meskipun dengan cangkul. Nah, taruh di depannya cangkul. Artinya sebagai pembatas supaya orang tidak lewat di hadapan kita. Nah, kalau ada orang atau sesuatu yang lewat di hadapan kita, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Ya, konsentrasi kita. Sehingga ini harus kita tunaikan, harus kita lakukan sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Lalu di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim diriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Liyastatir ahadukum fi sholati wala bisahmin." Sama maknanya. Hendaklah kalian mengambil sutrah ketika sholat meskipun hanya dengan anak panah. Ya, meskipun dengan anak panah. Lalu di dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Imam Ibnu Majah, "Idza shalla ahadukum," jika kalian sholat, "falyaj'al tilqa wajhihi," maka letakkanlah atau jadikanlah di depan wajah kalian itu syai'an, sesuatu. Nah, syai'an ini berarti bisa mencakup semuanya. Nanti apa saja yang bisa dijadikan sebagai sutra. Syai'an. Itu diantara sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang petunjuk beliau ketika sholat kita harus mengambil sutra, pembatas. Adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim muttafaqun alaih. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam turakkizu lahu al-anazata fi asfarihi fayusalli ilaiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia melakukan safar, maka ketika Nabi hendak salat, Nabi menancapkan tombaknya dan beliau itu salat menghadap kepada tombak itu, ya, menjadikan tombak itu sebagai pembatasnya, ya, pembatasnya. Jadi paham sampai sini nggih, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan sutroh. Jadi kalau mau sholat, ambil sutroh, ya, ambil pembatas. Lalu sutroh ini untuk siapa? Karena sholat itu kadang kita sendirian, kadang kita bermakmum. Maka sutroh ini adalah hak
lil imam waliman shalla munfaridan. Sutrah itu adalah hak yang harus diambil ataupun dilakukan oleh imam, pemimpin sholat, ataupun orang yang sholat sendirian. Misalkan sholat sunnah ya, di masjid, di rumahnya, atau ketika kita safar mampir ke tempat musola. Ketika kita sholat sendirian, ambil sutrah pembatas. Lalu imam pun demikian. Ketika tatkala kita menjadi imam di masjid misalkan, atau di rumah karena hujan kita nggak bisa ke masjid, menjadi imam di rumahnya untuk keluarganya, ambil sutrah sebagai pembatas. Adapun makmum, maka dia tidak perlu mengambil sutrah secara khusus. Kenapa? Li'anna sutratul imam sutratun lahu. Karena sutrahnya imam sudah menjadi sutrah baginya. Jadi tidak perlu dia mengambil sutrah sendiri ya. Mengambil sesuatu diletakkan di depannya, karena di depannya sudah ada imam. Imam sudah mengambil sutrah. Atau di depannya kita berada di shaf yang kedua, maka shaf yang pertama itu menjadi sutrah bagi kita, dan seterusnya. Jadi sutrah ini kita mengambil sesuatu dijadikan sebagai pembatas adalah tatkala kita sholat sendirian atau kita menjadi imam. Laki-laki maupun perempuan hukumnya sama. Ya, ibu-ibu yang sholat di rumahnya, misalkan di ruang yang agak besar, maka ambil sutrah untuk pembatas. Lalu apa sutrah ini yang bisa kita ambil untuk sebagai pembatas? Maka kita beranjak kepada yang dimaksud ataupun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu kapan sesuatu itu bisa menjadi sutrah ya. Artinya apa? Tatkala kita sholat di ruangan seperti ini, ketika saya sholat di titik ini, di depannya sudah ada tembok itu pembatas. Apakah itu bisa dianggap sebagai sutrah? Kan jaraknya jauh, cukup ada 5 meter ini. Maka itu tidak bisa dianggap sebagai sutrah. Padahal itu bisa menjadi pembatas. Kapan itu bisa menjadi pembatas? Yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya dengan sanad yang jayyid, bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu qariban minas sutrati fakana bainahu wa bainal jidari salasata adru'. Nah, ini. Jadi kapan kita menganggap sesuatu itu sebagai sutrah? Bahwa Nabi SAW ketika berdiri untuk sholat, qariban minas sutrah, mendekat kepada sutrah, pembatas itu. Ya. Berapa jaraknya? Kana bainahu wa bainal jidar salasata adru'. Dira'. Ya. Posisi dia dengan jidar, dengan tembok, maka itu 3 dira', 3 apa ini ya? Satu ini apa namanya? Hasta ya. Satu hasta. Satu hasta orang itu berbeda-beda. Ya tergantung tinggi dia. Semakin tinggi, hastanya semakin panjang. Ya ini 1 jengkal, 1 hasta, 1 depa ya. Kata Nabi SAW, jarak dia berdiri kepada sutra itu 3 hasta. Kalau saya kurang lebih sekitar 40 cm. 40 cm. Belum saya ukur sih. Kurang lebih kayaknya ini. Kalau lihat ini 40 cm ini. Ya, keramik ini. Artinya tinggi saya sekitar 155 lebih. 155 atau berapa saya? Dengan 40 cm berarti 120 cm. 4 kali 3 120 itu cukup untuk kita sholat ya, cukup untuk kita sujud. Jadi posisi kita berdiri kepada sutrah itu adalah 3 hasta ini ya, dia dikira-kira kalau kita sujud itu tidak kejedot. Nah itu 3 ini. Jadi ketika mau sholat saya mau ambil sutrah, diukur di sujud. Itu nggak perlu, dikira-kira saja. Kalau di masjid itu sudah gampang, sekarang sudah ada line itu ya, garis softnya itu sudah enak. Tapi ada satu masjid biasanya seperti ini, tidak ada tiang-tiang di tengahnya, itu bagaimana? Maka falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, jadikan sesuatu itu menjadi sutrah. Maka apa saja boleh menjadi sutrah. Dan yang lebih aman menjadi sutrah itu adalah benda yang tidak bergerak. Sehingga kita sholat sampai selesai, benda itu tetap di hadapan kita. Karena kalau dengan sesuatu yang bisa bergerak,
itu ketika kita belum selesai, padahal kita meniatkan itu menjadi sutrah pembatas ketika sholat, ketika pergi semakin jadi tambah panjang. Ya. Makanya kalau masuk masjid tidak ada tiang-tiang di tengahnya, cari tembok. Ya. Cari tembok. Maka falyadnu, mendekat kepada tembok itu kurang lebih 3 hasta itu ya. 3 hasta kita sujud tidak terkena tembok. Tapi nyari temboknya jangan asal nyari tembok. Katanya harus menghadap tembok ini sebagai sutra. Ngadep ngidul. Kira ngadep kiblat pakai gini ya. Jadi harus tetap dijaga menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian itu jarak antara kita berdiri dengan sutra. Bisa tembok, artinya kita bisa memberikan kesempatan setelah sutra itu ruang untuk orang lewat atau tidak. Ya. Artinya kalau tembok di depan kita menjadi sutra, maka kesempatan orang untuk lewat adalah di belakang kita. Itu lebih aman. Tapi kalau kita sholat agak ke belakang, maka jadikan sutra itu misalkan tas. Tas ini. Ya. Tas. Orang mau lewat di belakang tas itu, ya, tidak masalah. Tapi jangan ada sesuatu yang lewat antara tas dengan kita berdiri. Nah, kalau kita sholat agak di belakang di masjid yang tidak ada tiangnya, maka jadikan tas ini bisa menjadi sutra. Ya. Meskipun syai'an di sini itu mencakup semuanya, termasuk orang, misalkan jenengan lagi zikir habis sholat, ada orang mau sholat sunnah. Bolehkah orang tersebut dijadikan sebagai sutra? Boleh. Ya, boleh. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Masail Anil Imam Ahmad. Ya. Di situ diceritakan Ibnu Hani. Ibnu Hani dia mengatakan Ra'ani Abu Abdillah. Yaitu Imam Ahmad. Abu Abdillah, karena Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah, maka dia dikunyah dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah atau Imam Ahmad itu melihat aku yauman suatu hari, wa ana usolli, ketika saya sedang sholat, walaysa baina yadayya sutrah, sementara aku sholatnya tidak menghadap kepada sutrah, jadi tidak membuat sutrah. Wa kuntu ma'ahu fil masjidil jami', karena dia berada di masjid jami', masjid yang besar seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram misalkan antara Ka'bah dengan tiang-tiang itu, pinggirnya itu kan enggak ada tiang itu, tempat tawaf itu ke sana, enggak ada tiang. Maka misalkan ketika sholat seperti itu, tidak ada tiang-tiang, ini seperti yang dilakukan oleh Abu Hani. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, faqala li istatir bi syai'in, ambil sutrah. Dengan apa saja ambil sutrah. Kalau membawa tas, pakai tas. Kalau bawa aqua, pakai aqua. Ya. Apa saja bisa jadikan sutrah. Fastatartu bi rajulin. Lalu Abu Hani ini mungkin karena dia nggak bawa apa-apa, dia kemudian menjadikan seseorang itu sebagai sutrahnya, mungkin lagi zikir atau baca Quran, maka ini hukumnya juga boleh karena masuk dalam makna syai'an, makhluk hidup maupun benda mati. Cuma kalau benda mati itu lebih aman, ya. Lebih aman. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarusyatin. Yang pertama tadi posisi kita kepada sutrah, posisi berdiri, hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini yaitu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa jarak titik Nabi sujud, ya, jidatnya atau ini apa namanya, dahi itu mengenai lantai ketika sujud, dengan sutrah itu mama rusah, cukup kambing itu lewat. Nah, kalau ini bukan membolehkan kambing lewat, bukan. Cukup sebagai tempat kambing itu lewat. Jadi tidak terlalu dekat kepada sutra dan juga tidak terlalu jauh. Kambing paling berapa senti tebalnya itu ya? Sekitar 30 sentian, 25 senti ya, 30 senti. Ya, sekitar 20 atau 30 senti ya. Itu sudah cukup. Jadi tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Itu ketika kita sholat. Jadi posisi titik sujud kepada sutrah itu sekitar mama rusah, ya, kambing bisa lewat. Itu permisalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa miqdaru sutrah?
ukuran sutrahnya itu seperti apa. Karena tadi disebutkan falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Jadikan segala sesuatu itu apa saja sebagai sutra pembatas. Nah, ini apa saja? Maka jidar itu boleh, tembok itu boleh, tiang itu boleh, seperti ini ya, namanya tripod ini juga boleh, tas juga boleh. Lalu minimal ya, minimalnya itu apa? Nah, disebutkan di sini minimalnya. Minimalnya setidaknya yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu muakhiratir rahl falyusalli wa la yuballi man marra wara'a dzalika." Riwayat Imam Muslim. Jika salah seorang kalian salat lalu meletakkan di depannya itu mithlu muakhiratir rahl, kayu yang ada di pelana kuda, ya. Tahu pelana nggih Pak? Tempat duduk itu nggih. Tempat duduk di belakang atau di depannya biasanya ada kayu agak nonjol. Kurang lebih ya, enggak sampai sejengkal kayaknya ya. Enggak sampai sejengkal. Sebagai tempat hanya untuk menyandar sedikit itu. Ya. Mungkin segini ada ya, enggak sampai kayaknya sejengkal. Ya sampai. Meskipun hanya menjadikan di depannya itu seperti kayu yang ada di pelana kuda. Fal yusalli, maka solatlah menghadap kepada kayu itu. Wala yuballi man marra, maka jangan hiraukan ketika ada orang yang lewat di belakang itu. Ini ada pelana kuda, ya, kita misalkan punya kuda, mau sholat berada di tengah, bukan di masjid, misalnya di tengah lapangan atau di mana karena jauh dari masjid. Maka ambillah pelana kuda itu diletakkan. Di situ ada kayu di belakang pelana kuda itu. Maka kita sholatnya menghadap kepada pelana kuda itu, kayu itu, karena itu yang lebih tinggi. Jadikan itu sebagai sutra. Dan jangan hiraukan ketika ada orang berlalu lalang lewat di belakang sutra itu. Enggak masalah, kita jangan hiraukan. Tapi kalau sudah ada orang mau lewat antara kita dengan sutra itu, maka kata Nabi SAW, fa in aba faltuqatilhu. Nah, kalau ada yang orang lewat, maka cegah dia, halangi dia. Tangan kita lagi sholat misalkan ada orang mau lewat, maka halangi seperti ini. Kasih isyarat seperti ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia memaksa, ya udah biarkan. Jangan rebutan malah cekel-cekelan kayak gitu. Ya, cekel-cekelan. Nanti malah sholatnya batal. Ya. Mungkin karena dia tidak tahu tentang hukum sutra. Ya. Maka ini perlu kita sampaikan. Kadang orang tidak tahu, kemudian dia menolaknya. Kadang orang tahu, mungkin lupa. Ya. Nah, kalau orang sudah tahu dan dia terus teringat, maka dia tidak akan melakukan ini. Falyuqatilhu, maka cegahlah dia dengan kuat. Falyuqatilhu, kalau dia memaksa, cegah dengan kuat. Fa innama huwa syaitan, kata Nabi, karena dia syaitan. Nah, tapi setelah sholat jangan ngomong syaitan gitu ya. Jangan ya. Nah, karena itu ibarat dari Nabi SAW. Artinya setan, karakter setan itu apa? Suka mengganggu. Ya, itu mengganggu sholat kita. Ya, mengganggu sholat kita. Tapi dia secara zatnya bukan setan, bukan, dia manusia. Jadi tadi apa saja bisa dijadikan sutra, bisa tembok, bisa tiang. Minimal itu pelana kuda itu, minimal pelana kuda. Dan yang lebih dari itu disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis. Cuma ini meskipun ada riwayatnya, perlu kita ada perhatian di sini. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa in lam yajid." Nah, maka jadikan sesuatu itu sebagai pembatas atau sebagai sutra kalau enggak ada. Kalau tidak ada, falyansib 'asa, maka tancapkan tongkat. Fa in lam yakun, kalau enggak ada lagi, tongkat enggak ada. Maksudnya tadi kan sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar. Enggak ada ini, tongkat juga enggak ada. Falyahuttu khutan, maka garis. Nah, bikin garis. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kalau kita sudah buat garis, maka ada orang yang berlalu lalang di belakang garis ini tidak masalah, tidak mengganggu kita.
itu minimal. Jadi kalau kita sholat misalkan, kita nggak bawa tas, kita nggak bawa apa-apa, jidar sudah penuh buat orang sholat gitu ya, atau sudah nggak ada kesempatan lagi. Kalau di situ ada karpet bergaris, maka niatkan garis itu sebagai sutra. Niatkan. Jadi ambil jarak ya antara kita dengan garis itu sekitar 3 hasta ketika berdiri. Nah, kalau ada orang berlalu lalang di belakang garis itu nggak masalah. Tapi kalau di sebelah antara kita dengan garis, kalau ada yang lewat, cegah dia. Ya. Itu minimal. Tapi yang lebih aman supaya kita terjaga konsentrasi sholat kita, maka jadikan sutra itu minimal tingginya ya tadi sekitar satu pelana kuda itu yang ada kayunya, mungkin 1 jengkal lah, kurang lebih seperti ini ya. Bisa seperti tas ini. Tapi hal-hal yang mulia tidak boleh dilakukan. Misalkan mushaf itu tidak boleh dijadikan sutra meskipun buku agak tinggi atau kitab, maka jangan jadikan sebagai sutra ya. Karena itu dengan memposisikan dia sebagai sutra, meskipun hadapan kita tapi posisinya sama dengan kaki kita, maka itu tidak diperkenankan. Lalu ahamiyatu sutrah, ya ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Ya sebelum kita ke sini, sekilas bahwa sutra itu hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat hukumnya wajib. Nah, di antara yang berpendapat hukumnya wajib adalah Imam Abu Hanifah dan yang kontemporer Syekh Al-Albani. Itu mengatakan wajib ittikhadhu sutrah fi shalah. Wajib kita ketika sholat harus memakai sutra. Hukumnya wajib. Artinya apa? Ini ada konsekuensi hukum. Kalau dia berpendapat wajib, maka ketika dia tidak mengambil sutra dalam sholatnya, dia berdosa. Tapi jumhur ulama, dan ini yang saya ambil, itu mengatakan sutra hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi pembahasan masalah ini wajib, sunnah, mubah, haram, itu dari tinjauan fikih. Bukan berarti kita bermudah-mudahan di situ. Karena kita belajar fikih itu bukan tatabu'ur ruhas. Kita beragama itu bukan seperti itu. Kita belajar fikih itu bukan saya mau cari yang sunnahnya lah. Nah, dengan tahu yang sunnah kemudian ditinggalkan, bukan. Dengan tahu ini sunnah, ini wajib, ini haram adalah sebagai warning bagi kita. Kalau ini satu amalan, ini sunnah, maka itu bisa menjadi motivasi tambahan amal kita. Tapi kalau ini adalah wajib, itu menjadi warning bagi kita, jangan sampai kita meninggalkannya, karena itu berkonsekuensi berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini haram, maka jangan sampai kita mengerjakannya. Itu kalau kita belajar dari tinjauan fikih, bukan mengambil ini sunnah. Nah, kalau dikerjakan kan orang dosa, apa-apalah. Bukan dari situ sisinya. Tapi menjadi tambahan amal kita, karena kata Nabi SAW di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Hambaku itu senantiasa mengerjakan yang sunnah-sunnah. Salat sunnahnya juga dikerjakan, puasa sunnahnya dikerjakan, sedekah sunnahnya dikerjakan. Artinya setelah yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah diambil. Sampai kapan dia terus mengerjakan sunnah itu? Hatta uhibbahu, sampai Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Nah, jadi itu maksudnya, tujuannya. Jadi kita tahu ini hukumnya sunnah, bukan berarti kemudian kita mengabaikannya. Justru kita termotivasi ini sunnah dari tinjauan fikih, bukan dari tinjauan ahli hadis. Maka supaya kita semakin bersemangat, ada tambahan di dalam amalan kita. Secara hukum asalnya memang itu wajib, karena ada perintah dari Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyastatir, itu kan perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Ketika kita mengatakan anak kita makan, ayo nak makan, itu hukumnya wajib dikerjakan oleh anak kita. Tapi ketika ada amilun atau syai'un yusharrifu an ma'nal wujub, maka hukumnya tidak menjadi wajib. Tapi kalau ada sesuatu yang mengalihkan dari makna yang wajib, maka statusnya berubah, bukan menjadi wajib lagi. Apa yang mengalihkan makna perintah tadi yang hukum asalnya wajib menjadi tidak wajib?
Karena yang berpendapat wajib ada perintahnya, Nabi menyuruhnya, maka hukumnya wajib. Yang mengatakan tidak wajib jumhur ulama karena ada riwayat dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu ata fi Mina wan nabiyyu yusalli fiha bi ashabihi ila ghairi jidar. Ada suatu ketika dia pergi ke Mina sementara Nabi SAW dan sahabatnya sholat tanpa menghadap kepada tembok. Itu yang pertama. Artinya ada riwayat Nabi itu tidak menghadap kepada tembok. Lalu hadis Ibnu Abbas yang lainnya, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadha'in laisa baina yadayhi syai." Nabi salat di tanah yang lapang. Tidak ada pepohonan, tanah yang lapang seperti padang pasir. Tidak ada antara dia di depannya itu yang sesuatu menjadi sutra. Maka hadis-hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kedua tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari muttafaqun alaih dan Muslim, maka ini menunjukkan yang perintah yang tadi hukum asalnya adalah wajib menjadi turun, ya, statusnya atau kastanya menjadi tidak wajib, yaitu sunnah. Itu pendapat yang menurut saya yang kuat. Artinya ketika kita lupa atau memang tidak ada sesuatu yang membuat kita sempat untuk mengambil sutra, katakanlah misalkan kita sholat dengan sutra kita, ada orang di depan kita lagi zikir atau lagi tidur, dia ngantuk duduk, kita jadikan dia sebagai sutra. Tiba-tiba di tengah sholat orangnya pergi, otomatis sutrahnya hilang. Apa yang kita lakukan? Maka kalau memang di depannya ada tembok yang dekat, kita boleh berjalan 1 atau 2 langkah, berpindah. Lil hajah, kebutuhan, maka itu boleh. Tapi kalau misalkan saya sholat di sini, di situ Mas Hendra lagi duduk, saya menghadap Mas Hendra, lagi zikir misalkan. Tiba-tiba Mas Hendra pergi. Di depan, untuk membatas cuma ada di depan tembok itu, maka tidak boleh kita berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai mendekat ke tembok. Karena Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha. Jika kalian sholat menghadap sutra, mendekatlah. Nah, tapi kalau posisi kondisi seperti ini, orang pergi, sudah kita tetap di tempat kita, tidak perlu melangkah sampai 10 langkah, tidak boleh, ya. Karena itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau 1 atau 2 langkah, maka itu diperkenankan. Misalkan di sampingnya ada orang lagi, kita boleh bergeser ke kanannya, nah, supaya tetap menjaga sutrah itu. Ahamiyatu sutrah, habis waktunya ya. Ya, terakhir, ahamiyatu sutrah. Ada 2 jihah atau 2 arah yang perlu kita pahamkan kepada kita semuanya, pentingnya sutrah itu. Yang pertama adalah dari sisi orang yang mau lewat. Nah, ini anak-anak kecil harus sudah kita pahamkan juga. Anak-anak kita, ya, anak-anak SD itu sudah mulai paham bahwa mereka tidak boleh sholat di hadapan orang yang sedang sholat. Tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Mereka biasanya mengingatkan teman yang lain. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, ya, lau ya'lamul marru, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, andai orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, baina yadayi al-musalli mada alaihi, andai orang yang lewat itu tahu apa dosa yang akan dia pikul antara, ya, ketika dia lewat antara dia dengan sutra itu, lewat di hadapan orang sholat, andai dia tahu apa dosa yang harus dia pikul, cuma nggak dijelaskan dosanya apa. Di sini hanya diandaikan saja oleh Nabi SAW, tapi menunjukkan di situ ada kekeliruan, yang di situ ada ancaman dari Nabi SAW. Lau ya'lamul marru baina yadayi musalli madza alaihi, andai dia tahu orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, dia akan memikul dosa sekian-sekian, lakana an yakiffa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, maka dia akan lebih memilih untuk berdiri selama 40 tahun, itu lebih baik untuk dia daripada dia harus sholat di hadapan orang yang sedang sholat. Kalau di rumah misalkan ada istri kita lagi sholat, tempatnya terbatas karena ruangannya sempit, maka ketika kita mau lewat, tunggu dulu. Kalau misalkan posisi dia berdiri antara dia dengan tembok belakangnya cukup dekat, kita nggak mungkin lewat kecuali dari depannya, tunggu dulu, jangan kita lewat. Lau ya'lamul marru
ma baina yadayhi musalli madza alai, lebih baik dia tunggu selama 40 tahun daripada dia harus lewat di hadapan orang yang sholat. Tunggu dulu. Maka kapan kita bisa lewat? Ketika dia sujud. Sujud kita bisa melangkah dari belakangnya, jangan dari depannya. Kalau posisi tempatnya sempit. Nah, itu yang pertama, dari posisi orang yang hendak lewat. Lalu posisi dari orang yang sholat. Ada athar itu riwayat dari para sahabat, yaitu sahabat Umar. Dia mengatakan, lau ya'lamul musalli, andai orang yang sholat, dia tahu ma yang kusumin sholatihi, berapa pahala yang hilang ketika dia sholat, bil mururi baina yadayhi ma shalla illa syai'in yasturuhu minan nas, yaitu dengan sebab dia, karena dia tidak mengambil sutra sehingga memberikan kesempatan kepada orang untuk lewat, maka dia akan sholat menghadap kepada sutra. Ini riwayat dari Umar ibn al-Khattab, perkataan Umar. Kalau dia tahu berapa banyak pahala yang hilang karena sebab dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat, membiarkan orang lain untuk lewat karena dia tidak mengambil sutra pembatas itu, maka dia tidak akan sholat kecuali menghadap kepada sutra. Lalu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dia berkata, innal murura baina yadayil musalli yaqta'u niswa salatihi. Melewati atau berlalu lalang di hadapan orang yang sedang sholat antara dia dengan sutra, maka kata Ibnu Mas'udin itu akan mengurangi pahala sholat itu setengahnya. Sayang sekali, setengahnya. Aku pahala sholatnya sih pira ya? Kata Nabi kan ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/6. Sholatnya kur uli seperapat. Dia karena ngomong sholat, orang dewek nggak pakai sutra, akhirnya berkurang setengahnya. Dia dapat pahala setengah karena sebab orang lain hilang separuh, seperapat dikurangi setengah, utang, ya, minus jadi sholatnya, pahalanya. Ya, jadi ini penting sekali kita pahamkan kepada diri kita, pahamkan kepada orang lain, sehingga ketika kita sholat kita perhatian dengan sholat kita, ambil sutra supaya kita khusyuk dan pahala kita sempurna. Dan itu hukumnya sunnah tapi jangan diabaikan. Lalu yang kedua, pahamkan kepada orang lain. Artinya ketika kita hendak berlalu lalang atau lewat di hadapan orang yang sholat, kita tidak akan sembarangan untuk sholat, menunggu. Karena la ya'rifu lau ya'lamul marru madza alaihi minal musalli, ya. Kita nggak tahu berapa ini yang akan kita pikul dari dosa ketika kita lewat di hadapan orang yang sholat, ya. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.